Dirjen Imigrasi bantah isu kewarganegaraan ganda, pastikan pemain naturalisasi timnas Indonesia sudah serahkan paspor lama. Jelang laga timnas Indonesia versus Bahrain, skuad Garuda harus waspadai teror sinar laser dari tribun. Sandy Walsh puji Rizky Ridho, pemimpin muda yang tangguh di lini belakang timnas Indonesia. Mauro Zylstra ungkap proses naturalisasi untuk gabung timnas Indonesia, siap perkuat lini depan. Media Korea Selatan puji kemajuan timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Silmi Karim menegaskan bahwa pemain naturalisasi timnas Indonesia tidak memiliki kewarganegaraan ganda. Pernyataan ini diberikan untuk menanggapi rumor yang beredar setelah Peter Gonta memposting di Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, Peter Gonta membahas soal pemain naturalisasi yang diduga masih memiliki paspor ganda. Menanggapi hal ini, Silmi Karim dengan tegas mengatakan bahwa proses naturalisasi para pemain timnas Indonesia sudah mengikuti aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Setiap warga negara asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia, termasuk para pemain naturalisasi harus melalui tahapan yang ketat dan sesuai dengan peraturan yang ada. Salah satu tahapan penting dalam proses naturalisasi adalah mendapatkan keputusan Presiden yang menyetujui perubahan status kewarganegaraan mereka. Selain itu, Silmi menjelaskan bahwa setiap pemain naturalisasi yang ingin menjadi WNI harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Salah satunya adalah menyerahkan paspor atau kartu identitas dari negara asal mereka. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka tidak memiliki kewarganegaraan ganda setelah resmi menjadi WNI. Ia juga menambahkan bahwa seluruh pemain naturalisasi timnas Indonesia telah menyerahkan dokumen kewarganegaraan lamanya dan sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Lebih lanjut, Silmi juga menyatakan bahwa pihaknya selalu memantau dan memastikan setiap proses kewarganegaraan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia memastikan bahwa isu yang berkembang terkait pemain naturalisasi yang memiliki paspor ganda adalah tidak benar dan hanya disebabkan oleh kesalahpahaman. Silmi berharap bahwa klarifikasi ini bisa menghentikan spekulasi yang tidak perlu dan para pemain bisa kembali fokus pada persiapan dan pertandingan mereka bersama timnas Indonesia. Sebelumnya, PSSI juga telah memberikan klarifikasi terkait isu ini. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menyatakan bahwa tidak ada pemain naturalisasi yang memiliki dua kewarganegaraan. Ia menegaskan bahwa semua pemain telah memenuhi semua syarat untuk menjadi WNI dan telah menyerahkan paspor lamanya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Menjelang pertandingan tandang timnas Indonesia melawan Bahrain, skuad Garuda harus mewaspadai aksi teror sinar laser yang dilaporkan terjadi saat Bahrain menjamu timnas Jepang. Dalam laga tersebut, salah satu momen yang tertangkap kamera adalah ketika Ayase Ueda bersiap menendang penalti. Saat itu sinar laser diarahkan ke wajah pemain Feyenoord tersebut dari tribun supporter. Meski demikian, Ueda tetap fokus dan berhasil mencetak gol dari titik putih. Meskipun belum jelas dari mana asal sinar laser tersebut, arah tembakannya diduga berasal dari tribun pendukung Bahrain. Insiden ini tentu menjadi perhatian bagi timnas Indonesia yang akan bertandang ke Bahrain pada 10 Oktober 2024. Skuad Garuda harus bersiap untuk menghadapi kemungkinan teror yang sama, mengingat situasi serupa bisa terjadi saat mereka bermain di Bahrain National Stadium. Pelatih Sintayong tentunya akan mempersiapkan para pemainnya untuk tidak hanya fokus pada taktik dan permainan di lapangan, tetapi juga menghadapi potensi gangguan dari luar seperti teror sinar laser. Dengan persiapan mental yang matang, diharapkan timnas Indonesia bisa tampil maksimal dan meraih hasil positif di Bahrain. Teror sinar laser bukan hal baru dalam sepak bola internasional, namun menjadi pengingat bagi skuad Garuda untuk tetap waspada dan menjaga fokus mereka selama pertandingan berlangsung. Rizky Ridho kembali mendapat sorotan setelah performa gemilangnya di dua pertandingan awal kualifikasi Piala Dunia. Sandy Walsh memberikan pujian khusus untuk Rizky Ridho, menganggapnya sebagai pemain muda yang luar biasa dan penuh potensi. Rizky Ridho kini menjadi salah satu bek andalan di bawah asuhan Sintayong. Meski banyak pemain diaspora yang masuk ke dalam skuad Garuda, Rizky Ridho tetap menjadi pilihan utama sebagai bek tengah.
Kepercayaan Shin Tae-yong terbukti tepat karena kehadiran Rizky Ridho di lini belakang membantu timnas Indonesia meraih 2 hasil imbang berharga melawan Arab Saudi dan Australia. Sandy Walsh secara terbuka menyampaikan kekagumannya terhadap kemampuan Rizky Ridho. Menurut pemain berusia 29 tahun tersebut, Rizky Ridho adalah sosok yang sangat berpotensi dan tidak gentar menghadapi lawan-lawan berat. Walsh memuji keberanian Rizky Ridho yang tampil tanpa rasa takut meski dihadapkan pada tekanan besar di pertandingan penting. Tidak hanya di dalam lapangan, Sandy Walsh juga memuji Rizky Ridho sebagai rekan setim yang baik dan rendah hati di luar lapangan. Menurutnya Rizky Ridho telah menunjukkan perkembangan pesat sebagai pemain dan pemimpin di usianya yang masih muda. Pemain asal Cafe Mechelen ini yakin bahwa Rizky Ridho akan menjadi sosok yang lebih kuat di masa depan dan terus membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Mauro Zylstra mengungkapkan bahwa dirinya sedang menjalani proses naturalisasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Zylstra menjelaskan bahwa ia tengah mengurus dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk merampungkan proses perpindahan kewarganegaraannya. Pemain berusia 19 tahun ini memiliki potensi besar untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia. Dengan postur tubuh tinggi 188 cm, Zylstra dinilai bisa memberikan kontribusi signifikan sebagai penyerang terutama dengan kemampuannya untuk memanfaatkan keunggulan fisik di kotak penalti. Usia mudanya juga menjadi aset berharga bagi timnas karena ia masih memiliki banyak ruang untuk berkembang. Statistik awal Zylstra di musim ini di tim Volendam U21 juga menunjukkan performa yang menjanjikan. Dalam 2 pertandingan awal kompetisi, Zylstra sudah mencetak 2 gol dan memberikan 1 assist, membuktikan bahwa ia mampu memberikan dampak di lini serang. Penampilannya ini bisa menjadi pertimbangan bagi Shin Tae-yong untuk memasukkannya ke dalam skuad. Selain itu, Zylstra juga menyatakan kekagumannya terhadap dukungan luar biasa dari supporter sepak bola Indonesia. Ia mengaku terkesan saat menyaksikan pertandingan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia melalui siaran televisi. Des Buckingham menyatakan kebanggaannya melihat Marcelino Ferdinand mendapatkan kesempatan bermain bersama timnas Indonesia. Ia menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya jeda internasional, terutama bagi pemain yang dipanggil untuk membela negaranya. Menurut Buckingham, bermain untuk tim nasional adalah sebuah pencapaian besar dalam karir seorang pesepak bola. Ia merasa bangga ketika salah satu pemainnya dipanggil untuk memperkuat negaranya, karena itu menunjukkan perkembangan dan kualitas yang diakui di level internasional. Marcelino Ferdinand tampil dalam 2 laga kualifikasi Piala Dunia bersama timnas Indonesia. Pada laga melawan Arab Saudi, Marcelino masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-57 menggantikan Tom Haye. Meski baru masuk di babak kedua, kehadirannya memberikan energi baru bagi lini tengah Indonesia. Pada pertandingan melawan Australia, Marcelino dipercaya tampil sejak menit pertama sebagai starter. Performa Marcelino di kedua laga tersebut semakin mempertegas statusnya sebagai salah satu pemain muda berbakat di Indonesia. Des Buckingham berharap pengalaman Marcelino bersama timnas Indonesia akan semakin memperkaya permainannya saat kembali ke klub. Ia yakin pemain muda ini bisa terus berkembang dan berkontribusi lebih besar bagi Oxford United dan timnas Indonesia di masa depan. Media Korea Selatan, Ma Ik-kyung memberikan penilaian positif terhadap perkembangan timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong. Hal ini disampaikan setelah timnas Indonesia sukses meraih hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia. Dalam 2 laga perdana grup C putaran ketiga, timnas Indonesia mampu menahan Arab Saudi dan Australia. Hasil impresif ini membuat skuad Garuda kini berada di posisi keempat di grup C, bersaing ketat dengan tim-tim unggulan lainnya untuk memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026. Selain itu, berkat performa gemilang di bulan September 2024, Indonesia diprediksi menjadi salah satu tim terbaik di FIFA Matchday. Ma Ik-kyung memuji perjalanan timnas Indonesia yang dinilai terus menunjukkan perkembangan pesat. Mereka menyoroti laga melawan Australia sebagai contoh perjuangan keras skuad Garuda.
Hasil ini memperlihatkan bahwa Indonesia berpotensi untuk bersaing lebih jauh di kualifikasi ini. Sintayong sendiri merasa senang dengan hasil yang diraih. Ia menegaskan bahwa ini adalah hasil dari kerja keras para pemain, serta dukungan luar biasa dari supporter timnas Indonesia. Menurutnya dukungan fans sangat membantu meningkatkan motivasi dan semangat para pemain untuk tampil maksimal di setiap pertandingan. Jordi Amat memberikan kabar terbaru terkait pemulihannya setelah absen membela skuad Garuda. Pemain yang berusia 32 tahun tersebut mengungkapkan bahwa proses pemulihannya berjalan dengan baik dan ia berharap bisa segera kembali merumput bersama klubnya. Jordi Amat mengalami cedera saat memperkuat JDT dalam Liga Malaysia, yang membuatnya harus absen dari skuad 26 pemain yang dipanggil pelatih Sintayong. Meskipun belum ada kepastian kapan ia akan kembali sepenuhnya, Jordi menyampaikan bahwa kondisi fisiknya terus membaik. Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi timnas Indonesia, mengingat pentingnya peran Jordi Amat di lini pertahanan. Dengan jadwal timnas Indonesia yang padat, kehadiran Jordi akan menjadi tambahan kekuatan yang signifikan. Asnawi Mangkualam memberikan tanggapan terkait dirinya yang tidak dimainkan oleh pelatih Sintayong dalam 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Dalam 2 laga melawan Arab Saudi dan Australia, Asnawi hanya duduk di bangku cadangan sementara Sandy Walsh menjadi pilihan utama di posisi bek kanan. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak mengingat Asnawi selama ini selalu menjadi andalan Sintayong. Pemain yang kini memperkuat Port FC di Liga Thailand itu telah mencatat 43 penampilan untuk timnas Indonesia dan menyumbangkan 2 gol. Namun ketidakhadirannya di lapangan kali ini menjadi perbincangan hangat di media sosial. Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Asnawi menyampaikan bahwa ia selalu bangga menjadi bagian dari timnas Indonesia, terlepas dari apakah ia dimainkan atau tidak. Asnawi tidak membahas secara langsung tentang keputusan Sintayong untuk tidak memberinya menit bermain, namun dari pernyataannya terlihat bahwa ia tidak terlalu memusingkan hal tersebut. Ia lebih fokus pada kebanggaannya mewakili Indonesia di kancah internasional dan terus menjaga sikap positif serta motivasi tinggi.